Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Aulia Mayanti. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah jurnal komunikasi, lebih tepatnya Jurnal Komunikasi Politik, yang berjudul Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia, Studi Peran Partai Damai Sejahtera, PDS, periode 2004 sampai dengan 2009, yang ditulis oleh Bapak Yandi Hermawan. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian mereview jurnalnya, alangkah baiknya jika kita mengenal sedikit mengenai Partai Damai Sejahtera yang akan dibahas di video berikut. Sejak Indonesia merdeka, keberadaan Partai Nasrani turut mewarnai perpolitikan negara ini. Pada pemilu pertama di tahun 1955, sedikitnya 3 partai Kristen ikut serta memperebutkan suara rakyat. Partai Damai Sejahtera didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2001. Menurut akte pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Elisa Asmawel SH dengan nomor 1, PDS didirikan oleh 50 orang lebih. PDS kemudian dideklarasikan di hadapan publik Jakarta pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2001 di hadapan berbagai media. Hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2001, tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu berdirinya sebuah partai baru di dalam dinamika umat Kristiani serta konstelasi politik bangsa Indonesia. Bukan kidung merdu, tapi suara Andalah yang bisa meredakan tangis bangsa ini. Partai Damai Sejahtera yakin Anda bisa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu review jurnal komunikasi politik. Yang pertama di sini ada judul jurnal. Judul jurnalnya adalah Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia, Studi Peran Partai Damai Sejahtera, PDS, periode tahun 2004 sampai dengan 2009. Dengan nama jurnal, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian, yang ditulis oleh Bapak Yandi Hermawan, dan diterbitkan pada tahun 2009 dengan volume dan halaman volume 4 nomor 1 halaman 9 sampai dengan 23 dengan reviewer saya sendiri Lisma Aulia Mayanti yang direview pada tanggal 17 Maret 2003. Sekarang kita masuk ke bagian latar belakang. Di sini saya memasukkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan spirit perlawanan terhadap penjajah, termasuk juga umat Kristiani, baik Protestan maupun Katolik, memiliki andil dalam sejarah perjuangan bangsa. Mengenai sejarah hubungan gereja atau umat Kristiani dalam negara bisa dilihat dalam studi M.C. Donalds 1968 halaman 219 sampai dengan 266. Bersama kelompok mayoritas yaitu Islam, umat Kristiani bahu-membahu turut berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang yang dituliskan dalam Aritona pada tahun 2007. Di awal-awal kemerdekaan, representasi umat Kristiani juga mendapat peran dalam pemerintahan Soekarno-Hatta. Hubungan antar agama, terutama agama Islam dan Kristen, sangatlah harmonis. Bahkan, sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara. Hal tersebut ditulis dalam Ma'arif tahun 2006, halaman 110. Lalu disepakatilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan dalam jurnal komunikasi politik ini. Saya mengambil dari sekian banyaknya partai politik Kristiani, hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PDKB, Partai Kristen Nasional Indonesia, Krisna, dan Partai Damai Sejahtera, PDS, yang mendapatkan suara cukup signifikan. Terlebih dari sekian banyak itu yang berhasil memperoleh kursi di parlemen hanyalah Partai Damai Sejahtera. Banyaknya umat Kristiani yang berminat membentuk partai politik, aliran ini dinilai cukup fenomenal. Minat umat Kristiani untuk membentuk partai politik tentu memiliki alasan-alasan tertentu pada setiap fase perubahan sosial politik nasional. Agenda-agenda politik dan program pun dijalankan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut. Bagi umat Kristiani, keberadaan partai politik berbasis agama ini menjadi sarana dan kendaraan untuk menyalurkan aspirasi terkait kehidupan mereka di Indonesia. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah menentukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi periode 2004 sampai dengan 2009. Lalu, kajian pustaka yang digunakan dalam jurnal ini adalah Mianto Nugroho Agung dan Jeffrey A.A. Lempas ed. Yesus dan Politik, Sebuah Bunga Rampai, Komunitas Nisita, Jakarta tahun 2004, dan PDT Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK Gunung Mulia, Jakarta tahun 2004. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau research library atau studi kepustakaan dengan data-data lainnya yang berasal dari buku-buku, media massa, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai politik umat Kristiani pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu pertama, menjaga hak-hak minoritas, kedua, menjaga pluralisme, ketiga, menolak ide negara Islam dalam syariat Islam. Lalu ada kesimpulan dalam jurnal ini adalah dari hasil penelitian dalam konteks demokrasi, peran Partai Damai Sejahtera PDS bisa jadi merupakan checks and balance atas agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang biasa disebut sebagai kediktatoran mayoritas dan tirani minoritas. Kita masuk ke bagian terakhir adalah mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Saya menuliskan beberapa kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, abstraknya jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tersebut. Yang kedua, terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Yang selanjutnya, penulisan jurnal ini teratur, rapih, dan sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Yang terakhir, bahasanya mudah untuk dipahami. Lalu mengenai kekurangan, menurut saya kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini adalah pembahasan mengenai partai di luar PDS yang banyak dan terlalu bertele-tele, sehingga fokus pada Partai Damai Sejahteranya sendiri itu kurang. Di sini saya juga memasukkan beberapa poin-poin penting yang menjadi sorotan saya dalam jurnal ini. Yang pertama, terdapat pada halaman 10, disebutkan bahwa hubungan antar agama, terutama Islam dan Kristen, sangatlah harmonis. Bahkan, sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara. Tetapi, dari apa yang kita lihat di era sekarang sangatlah jauh berbeda. Selanjutnya, masih di halaman 10, ada 2 partai berbasis agama Kristen yang berdiri pada masa setelah kemerdekaan. Semenjak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada bulan November tahun 1945. Di antaranya adalah Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Partai Katolik, Parkat. Masih di halaman 10, juga disebutkan bahwa dari sekian banyak partai politik Kristiani, mungkin hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Kristen Nasional Indonesia, dan Partai Damai Sejahtera yang mendapatkan suara cukup signifikan. Terlebih, dari sekian banyak itu, yang berhasil memperoleh kursi di parlemen hanyalah PDS. Selanjutnya yang keempat, PDS merupakan satu-satunya partai politik umat Kristiani yang berhasil membentuk satu fraksi dengan 13 kursi di parlemen DPR RI sejak masa reformasi tahun 1998. Dengan memperoleh sebanyak 2.424.319 suara atau sekitar 2,14% pada pemilu 2004. Sedangkan kursi yang diperoleh di parlemen sebanyak 13 kursi atau sekitar 2,36%. Dengan demikian, PDS tak bisa lolos electoral threshold yang ditetapkan sebesar 3%, yang dimana untuk bisa ikut pemilu 2009, PDS harus berganti nama atau bergabung dengan partai politik lain. Yang kelima,
Lalu saat itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Ada aturan peralihan bahwa semua partai peserta pemilu tahun 2004 berhak maju dalam pemilu tahun 2009. Pada pemilu 2009 itu, PDS tak mampu melampaui ketentuan Parliamentary Threshold atau PT 2,5%, yang artinya PDS tetap tidak lolos dan tidak berhak mendapatkan kursi di DPR RI. Selanjutnya yang keenam, pada masa peralihan yang singkat dari RIS ke NKRI, yaitu hingga 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dipimpin oleh Hatta yang dikenal sebagai tokoh nasionalis dan tidak mewakili partai politik. Kabinet tersebut terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ada kelompok Republik sebanyak 11 orang dan kelompok Federal sebanyak 5 orang. Kelompok Republik diwakili oleh 4 orang dari Mas Yumi, yaitu Syarifuddin Prawinegara, Abdul Hanifah, Wahid Hasyim, dan Muhammad Rom. 3 orang dari Partai Nasionalis Indonesia, yaitu Wilopo, Herling Lao, dan Arnold Monomutu. 2 yang terakhir beragama Kristen, 1 orang dari Parkindo, Yohanes Leimana, dan 1 orang dari Partai Indonesia Raya, yaitu Supomo. Sisanya tidak mewakili partai politik. Yang ketujuh, pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjojo I, sekitar 30 Juli 1953 sampai dengan 23 Juli 1955, tidak terdapat wakil dari Parkindo maupun partai Katolik. Walaupun demikian, duduk seorang Kristiani yaitu Dr. Ferdinand L. Tombing mewakili Serikat Kerakyatan Indonesia. Yang kedelapan, adanya aspirasi DGI kepada Parkindo yakni pertama, pengadaan atau keberadaan Kementerian Agama. Mereka khawatir bahwa pengadaan Kementerian Agama akan menggiring RI ke arah negara Islam. Yang kedua, isu negara Islam yang berkaitan dengan masalah dasar negara. Isu ini dibicarakan pada sidang lengkap 2 DGI 20-30 Juni 1953 dan sidang lengkap 3 pada 8-17 Juli 1956. Yang pada intinya mereka mengkhawatirkan akan bangkitnya kembali gerakan Islam yang menginginkan pendirian negara Islam. Selanjutnya yang ke-9, PDS didirikan oleh 50 orang lebih. PDS kemudian dideklarasikan di hadapan publik di Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 2001 dan di hadapan berbagai media. Yang ke-10, PDS lahir sebagai Partai Umat Kristiani berwawasan nasional yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang ke-11, PDS tampil untuk pertama kalinya di pemilu tahun 2004 bersama partai politik umat Kristiani lainnya. Yang ke-12, PDS dipimpin oleh Dr. Ruyandi Hutasoid, anak seorang pemimpin Parkindo pada masa Orde Lama. Yang ke-13, Partai Damai Sejahtera didirikan setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam eksistensi manusia seperti peristiwa kerusuhan, pengerusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah, serta berbagai pelanggaran HAM di mana umat Kristiani menjadi sasaran orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Kemudian yang ke-14, kemunculan partai-partai umat Kristiani adalah bukti adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan umat Kristiani terhadap umat Islam. Perasaan saling curiga antar umat Kristiani dan Muslim ini disebabkan oleh pemerintahan Orde Baru yang melarang adanya diskusi dan wacana publik mengenai perbedaan-perbedaan, termasuk masalah keagamaan, yang memuncak pada tahun 1990 ketika Presiden Soeharto mencari dukungan politik dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi kelompok Islam. Lalu yang ke-15, agenda PDS yang utama adalah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menjaga hak-hak minoritas. Yang kedua, menjaga pluralisme. Yang ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Selanjutnya, poin terakhir yang ke-16, PDS menolak berbagai isu penting di Senayan yang dinilai diskriminatif, merugikan kalangan minoritas, tidak menghormati adanya pluralitas atau kebinekaan dan kebangsaan. Di antaranya adalah penolakan PDS terhadap RUU tentang perbankan syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, RUU Pornografi, RUU Pengelolaan Pajak, serta RUU Jaminan Produk Halal. Jadi, itulah hasil dari review jurnal komunikasi politik yang saya dapat, serta beberapa poin penting yang telah saya masukkan di dalamnya.